Halo Sobat WK, kembali lagi dengan saya Joanita Ari dalam program Warta Karir. Kalau minggu lalu kita udah ngobrol terkait pengalaman seseorang baik HRD maupun kandidat yang ditahan ijazahnya ya, itu sebenarnya legal atau enggak, itu sudah terjawab semua oleh Mbak Fitri ya. Dan sekarang saya kedatangan tamu tetap Mbak Fitri tentunya. Sebagai praktisi di dunia ke-HRD-an, beliau sudah malang melintang mengurusi banyak ragam kandidat dengan berbagai sifat gitu ya Mbak ya. Makanya Mbak Fitri sehat banget nih, karena aduh gitu ya, pusing ya memang kelakuan kandidat. Oke. Untuk kali ini kita nggak mau ngebahas tentang ijazah lagi, tapi kita mau ngebahas tentang hal yang agak menyedihkan, cuma memang harus dihadapi Mbak. Jadi dengan banyaknya ancaman PHK atau pemutusan hubungan kerja yang terjadi di luar sana, atau malah sudah dilakukan, bertambahnya angka pengangguran akibat PHK itu sampai 8 juta ya, 8 juta sampai dengan nanti saya cek lagi ya datanya, tapi terakhir saya baca segitu. Ini cukup meresahkan gitu ya Mbak. Nah, sekarang terkait dengan ancaman PHK ini Mbak, apa sih yang harus kita siapkan sebagai karyawan? Karena kan itu bisa terjadi pada siapapun, semua orang, karyawan yang masih bekerja pada satu perusahaan, gitu ya Mbak. Oke. Iya, emang fenomenanya terakhir ini belakangan makin marak ya Mbak. Iya. Jadi kalau aku lihat tadi pagi sedih sih Mbak ya nggak sih? Lupa aku Tempo atau Kompas ya. Itu dari Januari ke Februari kenaikannya itu sampai 400 sekian persen PHK-nya. Jadi di Januari itu cuma 3.000 sekian orang, di Februari itu sampai 18 ribuan kalau nggak salah. Jadi ini bukan hal yang bisa dianggap enteng gitu. Jadi kebayang udahlah kemudian di tahun ini ada pertumbuhan angka usia produktif yang lulus kuliah segala macam, tambah lagi yang korban PHK, jadi makin banyak lah pengangguran lah, angka pengangguran. Nah, sedih nggak sih Mbak? Sedih banget. Dan padahal kan dulu kayaknya kita dijanjinya tuh lapangan kerjaan sampai 90.000 lapangan kerja pada setiap bulannya, tapi nyatanya 90.000 orang harus di PHK gitu loh Mbak. Ngeri kan kayak gitu loh. Betul. Terus gimana ya Mbak menyikapinya ini? Meskipun ini sesuatu yang nggak mengenakan, betul Mbak Ari, kita harus dihadapi. Kita harus hadapin dan kita harus siap kapanpun itu bisa kejadian sama kita lah, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, bukan untuk antisipasi ya, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi itu gitu. Karena kan siapalah kita yang bisa mengantisipasi itu, karena kan kita cuma bekerja gitu. Jadi yang pertama pasti kita harus punya skill yang mungkin di luar atau masih bisa juga nyambung sama apa yang kita kerjakan, dan itu bisa quote on quote dijual di luar perusahaan lah misalnya. Gitu untuk nyiapin kita. Atau skill lain yang di luar bidang pekerjaan kita juga itu jauh lebih baik gitu. Misalnya kayak Bari bisa masak ya kan. Itu masak jadi buat keluarga aja. Awalnya buat keluarga, tapi kalau nanti dibutuhkan pasti bisa juga harus buat jadi cuan gitu ya Mbak. Benar, jadi cuan. Itu satu. Yang kedua harus bisa nyimpen dana darurat gitu. Misalnya apalagi untuk yang kepala keluarga ya. Jadi ini harusnya ngundang ini nih konsultan finansial gitu ya, perencana keuangan. Nanti deh. Jadi masukkan ya guys, perencana keuangan dengan Mbak Fitri nanti ditandingin nih. Mesti ini kayaknya nih ya Mbak ya. Iya, mengelola uang pensiun dini misalnya gitu ya kan Mbak ya. Mestinya gitu ya. Oke. Jadi hitungannya adalah dana darurat ini harus bisa menghidupi paling enggak sampai 6 bulan ke depan ketika sudah tidak berpenghasilan. Harapannya within 6 bulan itu sudah bisa dapat pekerjaan baru lah gitu, atau penghasilan baru dari manapun itu gitu. Itu terus kemudian manfaatin masa kerja kita itu untuk bangun network atau jaringan, karena betul-betul kita nggak pernah tahu tangan Tuhan itu dari siapa datangnya gitu. Rezeki bisa datang dari mana aja dari gitu mana ya Mbak aja. Bener tuh, saya ngerasain banget itu loh. Bener Mbak. banget. Betul. Jadi buat yang introvert kayak saya, ilangin deh tuh anxiety ketika harus ketemu orang baru, ketemu lingkungan baru gitu. Jadi bayangin bahwa ini yang kita lakukan ini memang tidak nyaman karena secara pribadi, secara karakter kita orangnya introvert, tapi ini akan jadi something ketika nanti kita butuh gitu. Modal jadi kita betul gitu modal ya, kita. Apalagi juga sekarang kan
sebenarnya bangun network nggak harus offline ketemu orangnya, bisa lewat sosial media dan lain sebagainya betul. gitu. Iya benar Mbak, benar Betul banget. itu. Sekedar posting sesuatu di LinkedIn atau komentarin postingan orang, itu tuh jadi bisa jadi sesuatu gitu. Bener loh Mbak, ini aku mau cerita di luar di luar konteks ini ya. Jadi tadi Mbak kan cerita tentang bangun network itu nggak harus ketemu secara langsung dengan orangnya gitu ya. Ini apa head to head begini tidak ya, tapi melalui media sosial. Jadi saya tuh di Instagram saya tuh Mbak bertumbuh seperti itu dengan ribuan follower gitu. Itu sebenarnya terjadi karena yaitu saya tuh ada satu komunitas pencinta itulah Mbak, apa namanya, makanan-makanan gitu loh. Kita foto terus makanannya diupload gitu ya. Nah ternyata banyak banget puluhan ribu. Nah dari situ akhirnya banyak temen. Dan akhirnya sampai dengan hari ini, meskipun kami belum pernah ketemu, tapi itu udah berjalan hampir 5 tahun ya Mbak. Itu kita tuh akrab, kan? Sampai-sampai yang kayak saya sakit gitu ya, sampai yang tiba-tiba dia kirim, gimana aku kirim, padahal itu orangnya dari Lamongan, itu orangnya ada yang di Timika gitu. Aku kirimin makanan ya sampai kayak gitu Mbak. Iya serius, aku sampai kaget. Mereka baik-baik banget. Ada yang dari Kanada juga. Itu sampai dia akhirnya ngirimin sesuatu lah ke saya ketika saya sakit kemarin. Nah, sebegitu pentingnya relationship gitu ya Mbak Ejit ya. Benar. Baik. Saya salah satu orang yang menyesali tidak terlalu memanfaatkan momen-momen sebelum inilah gitu. Kan zaman sebelum digitalisasi, ada COVID segala macam tuh benar-benar kalau ada event tuh eventnya event offline kan, ketemu orang langsung, tukeran kartu nama segala macam. Itu tuh kan karena saya introvert. Jadi kalau ada break time, momen yang lagi istirahat gitu, instead of ngobrol sama orang tuh milih mojo ngerjain kerjaan apa segala macam, jadinya nggak terlalu memanfaatkan waktu buat networking. Akhirnya circle-nya kecil itu aja gitu. Jadi sekarang udah ada solusinya buat para introvert, bisa lewat tadi yang Mbak Ari bilang, lewat sosial media gitu. Jadi itu dimanfaatin banget, beneran deh. Itu tuh ngaruh banget dan akan kerasa ketika emang beneran kita lagi kayak have nowhere to go buat nanya buat apa segala macam gitu. Iya sih, betul juga. Terus jaringan, terus udah gitu menyusun rencana karir alternatif, apalagi sekarang nih banyak banget alternatifnya. Banyak profesi yang sebelumnya nggak ada, kayak content creator lah, affiliate di marketplace lah gitu. Terus ada yang kerjaannya jualan foto, itu aja jadi duit kayak gitu-gitu tuh. Opportunity-nya banyak banget. Banyak banget. Apalagi sekarang ada AI ya kan, banyak juga yang terus kemudian cari. Saya beberapa kali dapat tawaran buat jadi kayak translator, jadi kayak platform AI dari luar. Dia mau jualan di Indonesia, dia butuh orang yang bisa berbahasa Indonesia native gitu. Baik. Nah itu juga jadi salah satu opportunity gitu. Jadi apalagi sekarang cuma one click away kan, udah dapat segala macam informasi kan dari satu browser aja udah bisa kemana-mana gitu. Itu dimudahkan sekali. Itu terus kemudian yang pasti kesiapan mental Mbak Ari. Jadi kan nggak semua orang bisa siap nerima kondisi keputusan kerja gitu ya. Keputusan kerja udah pasti itu nggak nyaman buat siapapun lah ya gitu. Sesiap-siapnya orang pasti ketika hal itu terjadi pasti juga bakal kena mental juga gitu. Itu pentingnya punya support system gitu. Jadi kita pernah bahas nih di topik yang sebelumnya, seberapa kita harus build relationship sih di dalam gitu. Waktu ngomongin NPD waktu itu. Baik. Seru banget itu ya. Ngomongin NPD. Jadi kalau kita punya orang yang dekat sama kita di kantor, kita kan lebih bisa banyak saling menguatkan gitu. Apalagi kita sama-sama kena misalnya gitu ya, bisa saling sharing. Tapi kalau nggak punya itu tuh kayak ya udah semua ditelan sendiri, jadi sakit sedih sendiri, betul. Apalagi kalau terus kemudian dia kepala keluarga, itu kan sangat tidak mudah gitu. Atau single parent ya, mau itu perempuan mau itu cowok, pasti juga bakal berat banget gitu. Terus yang juga penting, dan ini bahkan penting banget, harus memahami hak-hak karyawan. Jadi ada baiknya punya pengetahuan lah, nggak usah terlalu dalam, tapi punya pengetahuan yang kaitannya sama undang-undang ketenagakerjaan, apalagi yang kaitannya sama hak-hak karyawan yang harus diterima ketika PHK itu terjadi. Gitu. Kalau kita bicara PHK kan sebenarnya luas ya. Kan judulnya pemutusan hubungan kerja gitu. PHK itu ada yang volunteer,
sukarela, ada yang nggak sukarela. Kalau yang Oh, sukarela tuh baik. kayak resign tuh sebenarnya Sukarela ya sukarela maksudnya. PHK juga termasuknya Hmm, gitu. Nah itu haknya beda sama yang involunteer. Involunteer Hmm. tuh kayak ya karena perusahaannya pilot, Hmm. bangkrut, atau kemudian si karyawannya punya kesalahan berat yang kemudian berakhir pada PHK, itu sifatnya involunteer gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh harus, sekarang kan ada websitenya hukum online itu valid banget. Hmm. Sering-sering aja baca di situ gitu. Walaupun bahasanya hukum kan bingungin ya, Jelimet gitu. jelimet Mbak, gitu. tadi Mbak Fitri udah kasih kita spill ya bahwa kita harus paham, setidaknya paham dulu ya, paham dulu, nggak paham bener banget tapi paham dulu tentang hak-hak yang harus kita terima, yang semestinya kita terima ketika kondisi ini harus terjadi sama kita. Bisa nggak sih Mbak kasih spill sedikit? Kira-kira tadi ya misalnya yang volunteer ataupun yang memang yang semestinya itu gimana sih Mbak? Apa yang kita harus paling penting 3 hal dari masing-masing yang harus kita perhatiin? Silakan Mbak. Ini kaitannya sama haknya karyawan atau apa? Iya, misalnya ketika harus di layoff gitu ya. Misalnya kalau karyawan yang volunteer kan misalnya cuma dapat 3 kali gaji atau berapa kali. Sedangkan kalau untuk yang di luar itu sebenarnya sih berapa sih di undang-undang ketenagakerjaan itu harus dapatnya gitu loh Mbak. Oke. Aku terus terang nggak tahu, nggak hafal detailnya. Apa tergantung perusahaannya ya? Enggak, kalau ketentuannya Ada. diatur sama undang-undang Oke, memang gitu. baik. Jadi sekarang kan pakai undang-undangnya Cipta Kerja ya, gitu. Which is itu memang jumlahnya tidak sebesar undang-undang sebelumnya ya? gitu. Itu yang Yang ngerugiin pasti karyawannya, Mbak. betul. Kalau yang volunteer yang resign itu tuh cuma dapat uang pisah sebenarnya, nggak ada pesangon gitu. Nah besaran uang pisah itu tergantung masa kerja. Kalau nggak salah minimal masa kerja itu 3 tahun baru kemudian dapat uang pisah deh. Oh, Di bawah baik. itu nggak dapat sama sekali. Paling kalau ada kebijakan cutinya diuangkan, cuma dapat hak itu aja, sisa cuti gitu. Tapi ada juga perusahaan yang tidak menerapkan itu, akhirnya karyawannya suruh ngabisin cutinya aja sebelum hari haknya dia resign Padahal gitu. harusnya bisa dibayarkan ya Mbak, harusnya ya. Kalau memang ada juga soal perusahaan yang ada kebijakan nggak menguangkan cuti, jadinya ya udah kalau udah Udah, lu resign ya cuti udah aja lo dulu habisin gitu ya? cuti lo, gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi banyak juga perusahaan yang menerapkan kalau udah submit resign, lo nggak boleh cuti karena harus handover dan lain sebagainya gitu. Ada juga gitu. Nah kalau yang involunteer ini yang kemudian perlu ngitung pesangonnya, kemudian ada pesangon, ada uang pisah, lalu ada juga tadi uang cuti yang dicairkan. Nah itu yang mesti dibaca sama teman-teman di referensi-referensi yang kaitannya sama hukum ketenagakerjaan gitu. Baik Mbak, terkait uang pesangon tadi, kan Mbak udah sempat sebut ya, misalnya nih untuk para karyawan gitu yang harus terpaksa harus di PHK gitu kan, pasti kan misalnya lebih dari sekian belas tahun gitu ya Mbak. Uang pesangon itu kan berarti kan haknya dia gitu ya. Itu apa aja sih harus dia tanyain di item-item uang pesangon itu, sebenarnya ada sesuatu nggak sih Mbak, misalnya nih dengan 10 tahun kerja harusnya tuh 200 kali gaji gitu misalnya gitu ya Mbak, atau gimana Mbak? Atau mungkin misalnya gini, masih berhak menerima gaji dengan standar UMK gitu ya selama 3 bulan gitu, kayak gitu nggak sih Mbak? Oh, nggak ada sih. Jadi Tergantung dari perusahaan ya berarti ya. tergantung perusahaannya. Kalau memang ada yang ngasih kebijakan kayak gitu, Alhamdulillah alhamdulillah gitu ya. banget gitu, masih berbaik hati membantu ex karyawannya untuk memastikan dia baik-baik aja selama 3 bulan itu gitu. Tapi kalau secara perundang-undangan nggak ada. Jadi once itu selesai ya selesai gitu. Oh, baik. Nah kalau besarannya sekali lagi aku nggak hafal, tapi kayaknya ada maksimalnya. Kayak misalnya gini, mau itu masa kerjanya 25 tahun, mau itu 13 tahun, tapi ada maksimalnya kalau nggak salah berapa ya, misalnya 9 kali gaji gitu. Jadi mau yang masa kerja 10 tahun, 25 tahun, 30 tahun ya maksimal 9 kali gaji gitu. Oh, baik, Itu tuh kayak gitu yang waktu itu sempat jadi rame kan, karena dianggap merugikan lah gitu buat mereka-mereka yang pensiun sesudah Undang-Undang Cipta Kerja ini terbit gitu. Gitu. Kalau dulu mungkin orang menanti-nantikan PHK, bahkan mengajukan diri untuk di PHK karena Aku aja angkanya gitu ya, angkanya Mbak. besar gitu kan. Kalau sekarang mungkin orang, apalagi terus kemudian BPJS-nya sekarang kan 58 tahun baru bisa mencairkan. 59 Mbak. 59 ya. Jadi kita tetap pensiun di umur 55 tapi Nunggu. nunggu 4 tahun lagi.
buat mereka Ya, puter-puter paling makin duitnya. sedih ya Mbak ya. Gitu. Mbak, terus gini, pasti ya kalau ada nggak sih Mbak, kita tuh harus kayak tahu nih Mm-mm. gejala-gejala kayak kok nih agak aneh di perusahaan ini ya, takutnya. Mm-mm. Ya kalau misalnya kita lihat nih turnover-nya tinggi tuh udah pasti gitu kan. Tapi kalau misalnya ada juga kan kayak di satu pabrik gitu ya, di satu daerah Jawa Tengah itu yang padahal mereka tuh masih produksi, maksudnya masih kerja, tapi tiba-tiba besokannya mereka tuh di PHK, lu kaget juga gitu kan. Nah kayak gitu Mbak, ada nggak sih Mbak yang harus kita perhatikan dengan sangat detail, hal-hal apa aja sih ketika harus mengetahui kondisi perusahaan itu sebenarnya nggak baik-baik aja, misalnya kayak gimana? Oke. Bocoran lah, jadi spill-spillnya tuh kayak apa atau hint-hintnya tuh kayak apa gitu Mbak? Oke. Kalau kasus yang tadi masih produksi tapi terus tiba-tiba PHK, aku curiganya sebenarnya yang lagi diproduksi itu udah orderan dari kapan gitu. Jadi emang udah harus diproduksi gitu. Tapi mungkin Jadi mungkin orderannya udah yang orderan yang terus berkala gitu kali ya, dan belum selesai dikerjakan betul, mungkin ya belum Mbak. bisa dikerjain. Jadi sebenarnya belum ada Tapi order kan lagi gitu. Kayak gitu kan misalnya karyawan atau buruhnya kan nggak tahu Mbak, pekerjanya kan nggak tahu dong, ya kan Mbak. Benar. Jadi kan taunya, lo gue masih kerja kemarin gitu loh Mbak. Kan sedih ya kayak gitu ya. Sebenarnya aku nggak tahu seberapa tiba-tiba ya itu ya. Kalau nggak salah ada ketentuannya deh, harus ngasih informasi itu minimal berapa hari kerja iya, gitu. Memang tidak tiba-tiba dia diberhentikan, tapi jadi gini Mbak, ketika itu dia masih bekerja nih, kemudian siangnya dikumpulin dalam satu hall, kemudian dikasih kabar bahwa sekian ratus orang harus layoff untuk tahap pertama I see. gitu kan. Tapi akan layoff-nya itu pada bulan berikutnya karena harus menyelesaikan produksi ini gitu loh Mbak. Oke, mungkin Nah itu yang banyak yang nggak siap bahwa loh ini masih banyak kok kerjaan gue, artinya kan gue berpikir perusahaan gue tuh masih mampu karena dia masih dapat order gitu loh Mbak. Kan tapi kan nggak tahu ya, ternyata di baliknya manajemen merasa ini nggak cukup nih uang ini, biaya-biaya ini tuh kalau misalnya kita harus cover dengan cuma jumlah orderan segini nggak cukup nih gitu loh Mbak. Kan kita nggak pernah tahu gitu. Iya benar. Karena nggak pernah dibuka juga kan ke karyawan gitu. Iya betul. Jadi kalau mungkin salah satu hint-hint yang bisa diwaspadai, misalnya kondisi salah satunya adalah yang tadinya ada jadi nggak ada gitu misalnya, atau yang tadinya X plus 1 cuma tinggal X aja gitu jumlahnya. Misalnya tadinya ada tunjangan makan misalnya gitu, tiba-tiba tunjangan itu hilang, nggak ada. Atau tadinya tunjangannya transport gitu misalnya dari 300.000 jadi 100.000 gitu kali yang dipotong gitu ya. Dipotong, betul. Itu bisa jadi salah satu pertanda bahwa kondisi keuangan tidak sedang baik-baik saja gitu. Walaupun sebetulnya itu tetap harus dikomunikasikan ke karyawan. Ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan secara reguler bikin town hall, di mana di town hall itu semua orang bisa bertanya dan direksi harus menjawab gitu. Pertanyaan bisa macam-macam gitu. Baik. Nah itu yang manajemennya sudah open ya. Tapi kalau yang nggak open, emang agak sulit untuk bisa nangkep tanda-tandanya. Kecuali emang memperhatikan sekali gitu ya. Kalau yang di manufaktur atau perusahaan-perusahaan yang punya serikat pekerja mungkin bisa ketolong sama serikat pekerja yang secara intens bisa komunikasi sama pihak manajemen ya. Ini sejauh mana sebenarnya kondisi perusahaan sudah sakit itu sampai separah apa gitu kali ya Mbak. Mungkin mereka bisa menjadi jembatan buat ngomong ke karyawan untuk mereka bisa mempersiapkan diri gitu. Nah, dengan tadi Mbak udah kasih sedikit kalimat mempersiapkan diri. Oke Mbak, kita sekarang nggak usah lihat ke belakang ya. Kalau misalnya memang kondisi perusahaan nggak baik-baik aja, tapi kan yang penting kita menyelamatkan diri dulu. Betul. Gitu ya Mbak ya. Apa sih Mbak yang mesti disiapkan untuk diri kita sendiri ketika kita sudah mengetahui itu semua, misalnya kayak gejalanya, atau mungkin sudah terjadi, kita udah kena gitu ya. Itu kita harus siapin apa dulu gitu loh Mbak, supaya kita bisa hidup lebih dengan sehat mental dulu ya, minimal itu. Terus kemudian apalagi sih harus dilakukan gitu Mbak, silakan. Yang pasti tadi betul Mbak Ari bilang, mental dulu disiapin gitu. Karena takutnya kalau kitanya nggak siap nanti kena mental orang di rumah yang jadi korbannya ya, gitu. Kalau masih punya anak-anak mungkin anaknya yang kena mental karena dilihat ibunya atau bapaknya nggak
bijak sebelumnya mungkin, atau nggak se-firm sebelumnya ketika ngambil keputusan, karena dia sendiri juga linglung kan mesti ngapain gitu. Jadi HR dalam hal ini juga harus bijak untuk bisa bantu karyawannya mempersiapkan diri untuk menghadapi PHK ke depannya. Nah, kalau misalnya juga memungkinkan, bisa mungkin kasih bantuan untuk cari informasi mengenai kesempatan-kesempatan kerja yang ada di manapun lah, mau di daerahnya atau di luar daerahnya, atau bahkan yang di remote area segala macam, itu juga bisa dibantu sama HR-nya untuk bisa bantu karyawan menyiapkan kerja lain gitu ya, Nah, sebenarnya kalau di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi itu mereka udah punya kebijakan bahwa setiap perusahaan itu harus secara terbuka memposting lowongan-lowongan iklan yang lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di ininya mereka gitu. Cuma memang belum semuanya tertib gitu. Jadi salah satu yang bisa diakses adalah memang dari websitenya, kalau nggak salah namanya Siap Kerja atau apa ya, aku lupa deh. Ada. Ya kan, itu salah satu yang menurut aku cukup kredibel ya. Kalau misalnya ragu-ragu lihat lowongan di sana sini, udah ke situ aja dulu untuk awal. Dan itu kan dari berbagai perusahaan, artinya buat mereka yang mungkin tadinya buruh, mungkin bisa dapetin informasi yang terkait sama manufaktur atau pabrik-pabrik segala macam, open posisinya ada di situ gitu. Itu sih yang menurut saya juga jadi salah satu platform yang bisa ngebantu si karyawan yang kena PHK ini untuk bisa pelan-pelan bangkit lah, gitu ya, jangan terpuruk terus gitu. Betul. Kan harus melanjutkan hidup juga kan ya. Bener itu sih Mbak Ari. Baik Mbak Fitri, ini karena waktunya kita terbatas padahal kalau soal ngomong gini kan sebanyak sensitif dan juga banyak yang pengen tahu ya Mbak ya. Pertanyaan terakhir sekaligus mungkin untuk teman-teman di sana sekalian juga pesan deh dari Mbak Fitri. Ini pertanyaannya adalah titipan sih Mbak, kalau misalnya dengan kondisi perusahaan yang kita sudah tahu bahwa dia tidak baik-baik saja, lalu ketika kami para karyawan harus interview di luar, etis gak sih kalau misalnya minta izin ke HRD bahwa atau ke atasan bahwa kita mau interview gitu, gimana Mbak? Karena kan selama ini maaf ya Mbak, banyak yang nggak jujur, jadi yaudah cuti aja, terserah gue dong mau ngapain kan cuti gitu loh Mbak. Kayak gitu, gimana menurut Mbak? Sebenarnya kalau ke HRD nggak wajib ya, ke atasan, ke atasan masing-masing lah ya. Kecuali orang HRD ke saya, ya atasannya pasti HRD kan. Sebenarnya balik lagi ke atasannya nih. Kalau saya pribadi sebenarnya terus terang sangat open. Jadi setiap kali saya masuk ke sebuah perusahaan dan dapat tim baru, saya selalu bilang saya nggak mau dibohongin dan saya nggak mau bohong. Jadi kalau kalian ada opportunity di luar, ngomong aja Mbak, saya mau interview apa segala macam gitu. Baik. Ada yang open kayak gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau udah kelihatan memang perusahaannya tidak baik-baik saja, mau atasnya kayak apapun, buat aku sih better jujur gitu, bahwa kalau memang mendesak untuk ngomong gitu ya, untuk jujur ya jujur aja bahwa memang saya lagi proses di perusahaan lain, karena memang saya melihat kayaknya kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi kalau emang dirasa itu beresiko, walaupun kondisi perusahaan lagi udah kayak gitu, punya cuti mending cuti menurut aku. Jadi balik lagi sebenarnya kayak atasannya seperti apa profilnya. Tapi kalau bicara etis, menurutku etis aja malah bagus, karena dia nggak bohong kan. Dia harus jujur gitu, diapresiasi ya, dan menurutku jadinya buat atasannya jadi harus jadi bahan refleksi gitu. Sebenarnya gue nggak baik-baik aja apa sama timku, sehingga dia memilih untuk cari di luar misalnya kayak gitu. Atau berarti memang kalau dianya baik-baik aja tapi perusahaan nggak baik-baik aja, mungkin ada sesuatu yang dia harus sampaikan ke manajemen supaya tim di bawahnya betah gitu loh ada di organisasi itu gitu. Jadi kalau bicara etis sebenarnya justru malah etis menurutku untuk bisa ngomong jujur gitu. Apalagi sekarang kan interview banyak kan online ya. Jadi iya sih Mbak. Cuma kan mungkin kalau mereka pengennya kan fokus, jadi nggak di kantor gitu loh, jadi tidak hadir gitu kan. Apalagi pakai jam kerja kan juga nggak enak juga kan Mbak, gitu. Apalagi anak sekarang mereka biasanya milih resign loh untuk bisa fokus nyari kerja. Hebat kan anak sekarang. Nggak peduli, yang penting udahlah gitu ya. Iya, kalau kita kan gue dapat kerjaan dulu baru gue resign gitu. Anak sekarang nggak bisa kayak gitu. Saya mau fokus Mbak, gitu cari kerjaan gitu.
Baik, terima kasih Mbak Fitri untuk segala informasinya tentang menyiapkan diri karyawan ataupun siapa aja bisa kena ya Mbak ketika harus menghadapi badai pemutusan hubungan kerja. Semoga nggak terjadi dan semoga Amin. Indonesia makin semakin membaik ya untuk urusan di bidang pekerjaan dan juga Amin, lapangan amin, kerja amin. ini terutama ya. Amin. Karena udah banyak banget, udah puluhan ribu ya Mbak, tuh miris sebenarnya sih. Baik, terima kasih Mbak Fitri dan Sobat WK. Terima kasih sudah menyimak kami berdua dalam program Warta Karir. Sampai ketemu pada minggu depan di sesi dan topik yang berbeda. Kita akan membahas seputar dunia kerja dan perkariran juga per HRD-an. Sampai bertemu lagi dengan saya nanti minggu depan. Saya dengan Joanita Ari pamit undur diri. Dah.